Tibon apa pripun Pak De? Tibon apa pripun? Bokane wis ora patek padam. Jadi ora gelem dicas. Ora dicek tak masuk. Dicas suwi dijarke Lah iya Mbak Wan. terus Karo mbok mateni kan kudu. nggih mateni. Uripne mateni kuwi enggak kena juga. Oh nggih nguripi enggak kene, nggih mateni enggak kene. Mulai kapan? Nek bukan dino paling. Sing ora kena dicek cuma gur lambeng iki. Dijajarin nggih, De. Oh iya. Iki Xiaomi apa ini? Pupuk pepet. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Alhamdulillah pagi-pagi kedatangan customer. Iya, kebetulan beliau itu jualan ayam ya di komplek pasar ini. Nah, beliau membawa HP Xiaomi Redmi Note 5A ya, dan menceritakan bahwasanya HP ini tuh tidak mau dicas, bahkan tidak mau dinyalakan. Ya jelas ya, kalau sudah nggak ada isi baterai ya jelas tidak mau dinyalakan. Tapi intinya bilangnya HP ini tidak mau dicas. Ya ini saya coba cas, itu memang betul ya, tidak ada respon dari HP-nya. Lalu kita akan pastikan dulu dengan HP yang lain ya, apakah ini kabel cas yang saya punya ini bagus atau tidak. Saya cas di HP yang lain itu normal guys. Berarti fix HP Redmi Note 5A ini not charging dan mati total. Nah, ini saya biarkan beberapa waktu juga tidak ada notif ya. Oke lah, kita akan bongkar HP-nya ya, dan kita akan cari tahu di mana letak kerusakannya. Kita copot dulu untuk bagian SIM tray-nya ya. Lalu kita akan copot bagian back covernya. Untuk pencopotan ini bisa menggunakan alat bantu ya, ataupun kuku. Jadi untuk kasus-kasus not charging ini sering banget ditemui para teknisi ya, karena kasus ini kasus paling banyak yang dialami pengguna gadget. Ya biasanya faktor human error ya, karena penggunaan, karena apa-apa itu serba dicolok cas, baru kurang sedikit saja udah khawatir dicas. Apalagi untuk pemain game ya. Ya saya perhatiin itu memang awalnya masih kondisi segel ya. Lalu kita akan coba bagian step yang paling mudah. Kita akan fokus di baterai. Apakah baterai ini layak untuk digunakan? Dengan cara kita cek ya dengan multitester digital. Saat coba dicek itu hanya keluar 3,3. Syarat konsumsi untuk tegangan kerja dicas itu minimal 3,2 ya rata-rata. Seharusnya ini bisa dicas kalau ketemunya 3,3 volt. Namun ya untuk membangkitkan lagi kita mesti suntik ya, kita tambah dulu tegangannya. Nah untuk nambah tegangan ya seperti biasanya, bantu dengan power supply ya. Standby kan di 4,5 volt ke atas, lalu sambungkan positif dan negatifnya ya di kutub fleksibel konektor baterainya atau di fleksibel baterainya. Nah ini pastikan 4,5 kita naikkan, jika dia tunjuk lah kita kasih turun.
Untuk di power supply ini bebas ya. Yang digital bisa, yang analog seperti ini juga bisa. Ya, jadi isi saja ya kurang lebih 3 sampai 5 menitan ya, sampai dia tuh memang betul-betul nambah. Yang awalnya itu 3,3 sekarang sudah 3,5 volt ya. Sudah fix harusnya jika ini normal bisa dicas. Oke, saya coba cas ya. Wow, muncul logo Mi. Lalu muncul logo pengisian. Nah, ini kita tunggu ya. Ya, ternyata saat pengisian sebentar dia lalu mati. Tidak melanjutkan kembali ya proses pengisiannya. Nah, ini saya coba sambil tekan tombol power. Nah, ini kondisi mati ya. Jadi dia itu hanya mendetek beberapa detik lalu mati. Dan bilang pemilik juga HP ini tuh nggak bisa nambah ya. Jadi kalaupun di saat nyala gitu terus dicas itu tidak nambah, justru berkurang. Oke, kita akan bongkar mesin bagian bawah dan kelihatannya masih segelan ya. Jadi untuk kasus yang terjadi di seperti ini ya, dicas tidak mau ataupun dicas mau tapi tidak nambah, itu kasus yang harus kita analisa. Yang pertama, pastikan konektor cas itu bersih, tidak korosi. Yang kedua, pastikan fleksibel. Jika dia itu main fleksibel ya, antara mesin atas bawah itu bagus. Yang ketiga, pastikan jalur juga bagus. Yang keempat, cek IC casnya. Itu step-stepnya ya. Yang paling sederhana, kita pastikan dulu konektor cas. Itu untuk step penganalisaan not charging atau tidak mau dicas. Nah, berhubung ini itu modelnya papan PCB, ya lebih gampang ya. Bukan seorang teknisi pun bisa ya, tinggal beli di toko spare part satu paket papan PCB seperti ini lalu dipasangkan. Nah, kalau saya berhubung punya kanibalan atau copotan ya saya gunakan copotan. Yang tidak punya kanibalan atau copotan, beli di toko online itu harganya murah guys. Masih mahal itu rokok kita. Nah, seperti ini ya tinggal dipasangkan saja. Namun ada kemudahan, ada juga kelemahan. Kemudahan ya kita tinggal bongkar pasang selesai. Kelemahannya biasanya faktor-faktor seperti sinyal itu berpengaruh ya. Sinyal jadi lemah atau mic itu juga berpengaruh. Karena di papan PCB yang beli baru itu penangkapan sinyal itu berbeda dengan untuk di papan PCB originalnya. Jika ditemui kasus yang seperti ini, yang rusak konektor cas, saya sarankan lebih bagus ganti konektor casnya saja. Tidak usah ganti satu set papan PCB. Namun jika kita bukan seorang teknisi ya lebih gampangnya beli lalu pasang aja ya, tinggal bongkar pasang. Ya, kita akan coba tes ya. Saya akan posisi start di 0%. Lalu kita akan biarkan ya. Jika ini masih tetap, berarti kemungkinan besar fleksibel. Lalu setelah fleksibel, kemungkinan besar jalur. Kalau jalur oke, berarti IC cas bermasalah. Jadi untuk di IC itu step terakhir ya, supaya nggak salah eksekusi. Ya, ini kita nyalakan dan kita sambil rapikan ya. Kelihatannya terjadi proses penambahan. Dan kebetulan kan copotan ini copotan yang original ya, yang saya gunakan.
Namun yang sering saya dapati keluhan-keluhan atau cerita dari Sobat EXO yang sudah buka counter itu kalau ganti papan PCB yang baru itu biasa ada keluhan ya, baik di sinyal ataupun di mic. Ya, ini sudah beberapa waktu dicas dan kondisinya bisa diperhatiin, jadi nambah dan tidak bermasalah ya. Artinya jika sobat semua menemui kasus yang sama, jika ada konektor cas, lebih bagus diganti konektor casnya saja, jangan beli papannya ya. Itu saja, semoga bisa dijadikan manfaat dan alhamdulillah rezeki hari ini ya. Bye bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.